Marhaban ya marhaban ya nurul Bapak Ibu hadirin wal hadirat, alhamdulillah yang kita tunggu-tunggu, yang biasa kita sebut sebagai Habib Rizik, alhamdulillah atas izin Allah bisa hadir di antara kita. Marilah acara pada malam hari ini segera kita mulai. Tala'al badru alaina min saniyadil wajah wajaba syukru alaina bada'alina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siyadatus syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai yang sama kita cintai dan sama kita muliakan serta selalu kita doakan, semoga para alim ulama kita, kiai kita, habaib kita, guru-guru kita diberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, dan diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salam penghormatan ini juga kita sampaikan kepada segenap jajaran umara, aparatur pemerintah, sipil TNI maupun Polri-nya, yang juga kita doakan semoga beliau semua senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah
sehingga tampil sebagai pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang cinta kepada negeri dan rakyatnya, yang selalu dalam bimbingan Allah untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus salam penghormatan ini kami sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, dari seluruh DKM, pengurus, pembina, para guru maupun jamaah dari Masjid Nurul Falah, teristimewa untuk pimpinannya yaitu Bapak Haji Sudarsono, yang pada malam hari ini telah menjadi wasilah bagi kita sehingga kita bisa bersilaturahim, bertatap muka dalam acara yang penuh keberkahan ini. Kita doakan semoga segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta bendanya, termasuk seluruh pihak yang telah ikut mendukung acara ini, semoga mendapatkan ganjaran yang berlipat, mudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesempitannya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya secara sangat-sangat istimewa salam penghormatan ini kami sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ahibba'il kiram, sebagaimana kita ketahui bahwa pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan tablik akbar untuk memperingati daripada maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu acara tablik akbar semacam ini, apapun munasabahnya, apakah menyambut tahun baru Islam, apakah maulid Nabi, apakah Isra Mi'raj, ataupun munasabah-munasabah yang lainnya, tujuannya tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan iman takwa kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua sekaligus untuk merajut tali persaudaraan ukhuwah Islamiyah di antara kita, insya Allah. Nah saudara, salah satu syarat agar kita mudah merajut ukhuwah di antara kita, mudah menjalin persaudaraan Islam di antara kita, maka umat Islam dari kelompok manapun dia, dari mazhab apapun yang dianutnya, harus menjaga satu sikap yang merupakan syarat mutlak untuk membangun ukhuwah Islamiyah, yaitu adamut takfir bainal muslimin. Tidak boleh ada saling mengkafirkan sesama umat Islam. Saudara, at-takfir amrun khatir. Kekafiran sesama muslim itu satu urusan yang sangat berbahaya, sangat serius, amrun azim, itu urusan besar, sehingga umat Islam tidak boleh main-main, tidak boleh sembarangan untuk mengkafirkan sesama saudara muslimnya hanya karena perbedaan pendapat, perbedaan madhab di antara mereka. Manakala kita sudah saling mengkafirkan, jangan mimpi kita bisa bersaudara. Manakala kita sudah saling mengkafirkan, jangan mimpi kita bisa membangun persatuan dan kesatuan. Bahkan saat ini kita bisa menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri, saudara, bagaimana di hampir seluruh dunia Islam, mereka golongan yang suka saling mengkafirkan, saat ini mereka bertempur saling menumpahkan darah satu sama lainnya, saudara. Ya, pertamanya saling takfir, besok mereka akan saling tafjir, saudara.
Ya, pertamanya mereka saling mengkafirkan, besok akan saling meledakkan satu sama lainnya. Na'udzubillah min dalik. Nah, karena itu saudara, pada kesempatan ini pertama saya ingin ingatkan diri saya dan segenap kaum muslimin maupun muslimat rahimakumullah. Yuk sama-sama kita buka surat An-Nisa ayat 94. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan amanat kepada orang yang beriman, di mana Allah nyatakan dalam ayat tersebut, faqala ta'ala wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Shadaqallahul azim. Luar biasa ini ayat saudara. Allah yang menegur orang-orang beriman, Allah yang memperingatkan orang-orang beriman, Allah saudara yang berfirman dalam ayat tadi, di mana Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman, la taqulu, jangan sekali-kali kalian liman alqa ilaikumus salam, kepada orang-orang yang memberikan salam kepadamu. Maksudnya kepada mereka yang menunjukkan syiar Islam. Kalau orang sudah menunjukkan kepada kita bahwa dia muslim, dia tunjukkan syiar Islam seperti memberikan salam saudara. Allah katakan, jangan sekali-kali kau katakan kepada mereka, lasta mu'minan, kau bukan orang mukmin, kau bukan orang beriman, kau bukan orang Islam, kau orang kafir, kau orang musyrik. Haram, nggak boleh saudara. Ini larangan Allah dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita masih berpegang kepada Al-Quranul Karim, kalau kita tunduk patuh kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala, ini ayatnya Allah nyatakan. Surat An-Nisa ayat 94. Silakan dibaca, silakan dipahami, silakan digali lalui tafsir para ulama salaf maupun khalaf saudara. Jadi saya ingatkan sekali lagi, Allah yang menyatakan wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Hei orang yang beriman, jangan sekali-kali kau katakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, yaitu yang menunjukkan syiar Islam untukmu, bahwa dia sebagai seorang muslim, jangan sekali-kali kau katakan kepada dia lasta mu'minan, kamu bukan orang mukmin, kamu bukan orang beriman, kamu bukan orang Islam. Seenaknya kita kafirkan dia saudara. Haram, tidak boleh setiap muslim melakukannya saudara. Nah, jadi ayat ini saja sebetulnya sudah jelas petunjuk bagi kita semua. Jangan sekali-kali gampang ngafirin sesama muslim saudara. Bukan lagi Nabi yang larang, Allah yang melarang dalam Al-Quranul Karim. Nah, kemudian mari sekarang kita buka kitab Sahihul Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Ada sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi katakan saudara, di mana Nabi mengatakan saudara, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahdahuma. Nabi mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, jika seorang muslim mengatakan kepada saudara muslimnya yang lain, ya kafir, hei kafir, maka kalimat kafir yang dilontarkannya saudara akan mengenai salah satu di antara mereka berdua. Kalau memang yang dipanggil itu betul kafir, maka kalimat kafir itu memang berhak dilabelkan kepada orang yang dipanggil. Tapi hati-hati, kalau ternyata yang dipanggil itu di sisi Allah dia bukan kafir, seenaknya kita panggil kafir, seenaknya kita berikan label kafir, seenaknya kita kafirkan, maka kalimat kafir akan kembali kepada diri yang mengucapkannya saudara. Na'udzubillah
mendalik. Nabi udah kasih tahu dari jauh-jauh hari, saudara. Lo kenapa Allah melarang kita jangan sembarangan mengkafirkan orang Islam? Nabi mengingatkan kita jangan seenaknya menyebut saudara muslim sebagai kafir. Sebab barang siapa seorang muslim mengkafirkan saudara muslimnya, maka segala hukum yang berkaitan dengan kekafiran berlaku bagi orang yang dikafirkan terhadap orang yang mengkafirkannya, saudara. Artinya kalau seseorang mengkafirkan saudara muslimnya, maka orang yang mengkafirkan tadi nggak boleh lagi memberikan salam kepada saudara yang dikafirkan, saudara. Karena dalam mata dia sudah kafir. Orang kafir nggak boleh diberikan salam, saudara. Dan kalau saudara muslimnya memberikan salam, nggak boleh dia jawab lagi salamnya, saudara. Karena menjawab salam orang kafir tidak boleh. Nggak sampai di situ, saudara. Kalau saudara muslimnya meninggal dunia, dia tidak boleh sholatkan, dia tidak boleh doakan, karena dalam pandangan dia itu kafir, saudara. Nggak sampai di situ. Antara dua bersaudara tadi, saudara, yang satu mengkafirkan yang lain, maka putus hubungan dia. Tidak boleh ada hubungan perkawinan, tidak boleh ada hubungan saling mewarisi lagi. Bahkan saudara muslim yang dikafirkannya tidak boleh dikuburkan oleh yang mengkafirkannya di pemakaman orang Islam, saudara. Bukan perkara kecil kita ngafirin orang, saudara. Makanya hati-hati Pak Bu ya. Jangan mudah untuk mengkafirkan sesama muslim. Mari kita lihat. Kita sudah sampaikan ayat Al-Qur'annya surat An-Nisa ayat 94. Kita sudah sampaikan hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sekarang yang ketiga, mari kita lihat fakta sejarahnya di zaman Nabi, saudara. Suatu ketika salah seorang sahabat Nabi, saudara, sekaligus merupakan cucu angkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma. Usama ditugaskan dalam suatu misi jihad bersama para sahabat yang lain, saudara. Singkat cerita, di dalam satu pertempuran, saudara, Usama berhasil melumpuhkan musuh hadapan dengan dia. Musuh yang duel dengan dia dalam medan tempur berhasil dijatuhkan, berhasil dilumpuhkan. Dan begitu ingin dibunuh oleh Usama, saudara, musuh tadi di medan perang, si musuh tanpa diduga tiba-tiba mengatakan la ilaha illallah. Si musuh, si kafir tadi, saudara, yang tadi bertanding, yang tadi semangat bunuhin orang Islam, begitu dia jatuh, begitu dia mau dibunuh, dia teriak la ilaha illallah. Sahabat yang lain berhenti, tapi Usama tidak peduli. Orang tadi tetap dibunuh, saudara. Dibunuh oleh Usama. Begitu dibunuh, beberapa sahabat protes keras, saudara. Mereka protes, ya Usama, orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dia sudah masuk Islam. Nabi sudah memberikan amanat. Man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, enggak boleh darahnya ditumpahkan, enggak boleh harta bendanya dirampas, enggak boleh dibunuh. Tapi apa kata Nabi? Enggak. Kata Usama, saudara. Maksud saya kata Usama apa? Innahu qalaha makhafatas silah. Dia ini tadi mengucapkan la ilaha illallah hanya karena takut dibunuh. Dia cuma ingin bertameng saja, ingin berlindung diri saja. Dia pura-pura masuk Islam. Kenapa enggak dari tadi dia masuk Islam? Begitu mau dihantam, begitu mau dibunuh, baru dia masuk Islam. Dia pura-pura. Dia hanya ingin melindungi diri. Sebagian sahabat yang dengar ini, saudara, tidak puas dengan jawaban tersebut. Masalah tersebut dilaporkan kepada Nabi, saudara. Dilaporkan ke hadapan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
diceritakan kepada Rasulullah. Begitu diceritakan kepada Nabi dalam majlis, saudara. Duduk Usamah dalam majlis. Setelah Nabi dengar ceritanya, Nabi pandang tajam tatap yang namanya Usamah, saudara. Kemudian Nabi tegur, ya Usamah, aqatalta man qala la ilaha illallah? Hei Usamah, apa betul kau sudah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Usamah menjawab, ya Rasulullah, innahu qalaha makhafatas silah. Ya Rasulullah, menurut aku orang tersebut itu mengucapkan la ilaha illallah hanya untuk melindungi diri karena takut dibunuh. Dia pura-pura masuk Islam. Apa kata Nabi? Afarsakakta sadrah hatta ta'lama ma fi qalbi aqalaha amla. Hei Usamah, apa kau sudah bedah dia punya dada? Apa kau sudah belah dia punya hati? Sehingga kau bisa lihat dalam hatinya dia benar ngucapin la ilaha illallah atau tidak? Dia serius atau pura-pura? Apa kau sudah belah dia punya dada? Kau sudah longot dia punya hati? Diam Usamah, saudara. Kemudian Nabi mengatakan, wallahi, demi Allah, ma umirtu li an asukka ma fi butunin nas. Hei Usamah, demi Allah, aku ini tidak diperintah oleh Allah untuk membelah isi hati manusia. Selama zahirnya sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia muslim, titik. Urusan hatinya serius atau tidak serius, serius atau pura-pura, itu urusan Allah, bukan urusanmu. Masya Allah. Jadi jangan menghukum hati manusia, saudara. Mulutnya udah ngucapin la ilaha illallah, dia muslim. Mau dia pura-pura ke, mau dia serius enggak serius, bukan urusan kita, saudara. Yang tahu dia serius atau tidak serius hanya Allah. Yang tahu dia pura-pura atau tidak pura-pura hanya Allah. Kita hanya menghukum zahir. Makanya saudara, di dalam kaidah para ulama mengatakan, nahkum ala dhawahir amma sarair nufawwiduha ilallah. Kita hanya menghukum zahirnya saja. Adapun urusan sarair, rahasia batin, serahkan saja kepada Allah. Begitu ditegur Nabi, saudara. Apa Usamah bilang cerita kepada para sahabatnya, demi Allah, demi Allah, aku merasa lebih baik begitu aku lihat marahnya Nabi. Aku merasa alangkah indahnya kalau aku tidak pernah dilahirkan ke atas muka bumi ini. Kenapa? Saking nyeselnya ditegur oleh Nabi, dikasih peringatan oleh Nabi. Dan semenjak itu, saudara, tidak ada satu sahabat pun yang berani lagi untuk membunuh siapapun yang masuk Islam dalam medan tempur, saudara. Enggak berani lagi mereka katakan, oh itu pura-pura, enggak. Zahirnya masuk Islam, hormati, hargai, akui. Jangan coba-coba ditumpahkan darahnya, saudara. Alhamdulillah. Jadi saudara, kalau dipikir-pikir pakai akal biasa, kelihatannya Usamah enggak terlalu salah juga, wajar. Kenapa enggak dari tadi dia masuk Islam? Begitu mau dibunuh baru ngucapin la ilaha illallah. Tapi persoalannya kita bukan main akal-akalan, saudara. Persoalannya kita bukan main perasaan. Persoalannya kita bermain dengan hukum. Jadi kalau Nabi udah mengatakan man qala la ilaha illallah, barang siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh dirampas. Terapkan itu hukum, tegakkan itu ketentuan, saudara. Jangan seenaknya kita mengkafirkan hanya mengikuti hawa nafsu kita. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Sekarang yang keempat, saudara, fakta sejarah. Yang keempat, suatu ketika Nabi memberi kabar kepada para sahabat. Kata Nabi,
nanti di tengah aku punya umat akan muncul satu kelompok rajin sholatnya, rajin ibadahnya, rajin zikirnya, rajin puasanya, rajin baca Qur'annya, saudara. Luar biasa. Tapi sayang, sejuta sayang, kata Nabi, yamrukuna minaddin, mereka nyeleweng dari agama. Kenapa nyeleweng? Kata Nabi, yaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka lebih suka membunuhi saudara muslimnya sendiri, sementara orang kafir penyembah berhala dia biarkan, saudara. Dia lebih suka perang sesama umat Islam. Dia lebih suka bunuh saudara muslimnya sendiri daripada dia perang melawan orang kafir, saudara. Ini hadis sahih, ada dalam Bukhari Muslim, saudara. Jadi sekali lagi saya sampaikan, dalam hadis ini Nabi mengatakan kepada para sahabat, nanti akan datang di tengah aku punya umat sekelompok orang yang luar biasa ibadahnya. Bahkan Nabi mengatakan lebih hebat dari kalian, para sahabatku. Salat mereka, puasa mereka, zikir mereka luar biasa. Zikir kalian, salat kalian, ibadah kalian enggak seberapa dibandingkan mereka. Rajin dia punya salat, rajin dia punya puasa, saudara. Luar biasa. Tapi sayang, sejuta sayang, yamrukuna minaddin, mereka itu nyeleweng daripada agama. Mereka suka mengkafir-kafirkan saudara muslimnya, saudara. Bahkan mereka lebih suka menghalalkan darah saudara muslimnya, membunuh saudara muslimnya, ketimbang mereka perang melawan orang-orang kafir, saudara. Singkat cerita, begitu Nabi wafat alaihi salatu wassalam, naik khalifah yang pertama memimpin umat dengan penuh kearifan dan kebijakan. Dialah khalifatul Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kelompok yang dikabarkan oleh Nabi belum muncul, saudara. Jadi kelompok ini di zaman Nabi enggak ada, di zaman Sayyidina Abu Bakar juga enggak ada, saudara. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat, digantikan dengan khalifah yang kedua, yang begitu perkasa, gagah, yang dibawa kepemimpinannya, saudara, kekaisaran Persia tumbang di bawah telapak kakinya. Dialah khalifahnya Nabi, Sayyiduna Umar ibn Khattab. Di zaman Sayyidina Umar, kelompok ini juga belum muncul, saudara. Akhirnya Sayyidina Umar wafat, digantikan oleh khalifah yang ketiga, yang dikenal kesantunannya, keramahannya, kelembutannya, saudara. Dialah yang menikahi dua putri Nabi, saudara. Pertama dinikahi olehnya Ruqayyah. Wafat Ruqayyah, dinikahkan lagi oleh Nabi dengan putri yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Sampai dia dijuluki Dzunnurain, pemilik dua cahaya. Dialah khalifah yang baik, yang santun, yang ramah, yang pemalu, saudara, yaitu Sayyiduna Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ternyata di zaman Sayyidina Utsman, kelompok ini juga belum muncul, saudara. Sampai Sayyidina Utsman wafat. Lalu setelah Sayyidina Utsman wafat, naiklah menjadi khalifah, yaitu pintu gerbang daripada ilmunya Nabi alaihi salatu wassalam. Menantu Nabi, sepupu Nabi yang sejak kecil dipelihara oleh Nabi, tampil sebagai khalifah yang gagah berani. Dialah Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di zaman Sayyidina Ali, kelompok ini muncul, saudara. Siapa mereka? Ternyata pada awalnya mereka ini pecinta Ali. Ternyata pada awalnya mereka ini pembela Ali.
Ternyata pada awalnya mereka berdiri di belakang Sayyidina Ali, perang melawan mereka-mereka yang melakukan pemberontakan terhadap khalifah dengan gagah berani. Mereka punya ibadah luar biasa. Mereka punya jidat semua hitam-hitam, saudara. Kenapa? Saking banyaknya sujud, sholatnya, puasanya, zikirnya, baca Qur'annya luar biasa. Tapi sayang, sejuta sayang, kalau mereka tidak suka kalau pendapatnya ditolak, saudara. Kalau mereka sudah kasih usul mereka harus dijalankan, saudara. Sekali dua kali dibiarkan oleh Sayyidina Ali, tapi makin hari makin menjadi-jadi, saudara. Puncaknya begitu terjadi perdamaian antara Ali dan Muawiyah, saudara. Begitu terjadi perdamaian, kelompok ini nggak terima. Mereka tidak mau Sayyidina Ali berdamai. Menurut mereka pemberontak tetap pemberontak, harus dihabisi sampai akar-akarnya. Tidak ada kata damai. Sementara Sayyidina Ali dengan para sahabat yang lain tetap lebih mengedepankan perdamaian dan dialog. Sebab dari awal mulanya Sayyidina Ali tetap ingin berdialog, bukan ingin perang. Kalau bisa diselesaikan dengan dialog, bisa diselesaikan dengan berunding, bisa diselesaikan dengan kompromi, kenapa harus diselesaikan dengan perang? Akhirnya, saudara, keinginan mereka ditolak oleh Sayyidina Ali, saudara. Marah mereka. Mereka keluar dari pasukan Sayyidina Ali, saudara. Bukan sedikit jumlah mereka, tidak kurang dari 40.000 orang, saudara. Bukan sekedar keluar. Begitu mereka keluar, mereka kafirkan Sayyidina Ali. Mereka kafirkan Muawiyah. Mereka kafirkan semua sahabat. Mau yang bela Ali, yang bela Muawiyah, semua mereka kafirkan, saudara. Bahkan mereka datang di hadapan Sayyidina Ali. Mereka tuding Sayyidina Ali. Mereka caci maki Sayyidina Ali. Mereka kafirkan Sayyidina Ali. Mereka harap Sayyidina Ali. Mereka ancam untuk membunuh Sayyidina Ali. Bahkan, saudara, mereka ancam untuk angkat senjata memerangi Sayyidina Ali, saudara. Begitu mudah mereka mengkafirkan para sahabat Nabi. Akhirnya para sahabat musyawarah dengan Sayyidina Ali. Apa mereka bilang? Ya Ali, ini dia kelompok yang dikabarkan oleh Nabi. Ini dia semua sahabat sepakat. Ini dia yang Nabi kabarkan. Sholatnya rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin, lebih rajin dari kita semua. Jidat keningnya hitam-hitam semua, saking banyaknya sholat. Tapi mudah betul dia mengkafirkan sesama muslim. Dia kafirkan keluarga Nabi, dia kafirkan para sahabat Nabi, saudara. Akhirnya para sahabat mengatakan kepada Sayyidina Ali, kelompok ini nggak boleh dibiarkan, nggak boleh dibiarkan, harus diperangi. Tapi ditolak oleh Sayyidina Ali. Kenapa ditolak? Sayyidina Ali mengingatkan. Kata Sayyidina Ali, dulu Nabi mengatakan yaktuluna ahlal Islam. Mereka membunuh saudara muslimnya. Wa yada'una ahlal authan. Mereka biarkan orang-orang penyembah berhala. Nah, kalau mereka sudah melakukan itu, kata Nabi, kalau aku bertemu dengan mereka, laqatatuh, niscaya aku perangi mereka. Jadi kata Sayyidina Ali, Nabi berpesan kita perangi mereka kalau mereka udah bunuh orang Islam. Kan mereka belum ngebunuh, mereka baru ngancam, mereka baru di mulut. Kata Sayyidina Ali, jangan, kecuali kalau mereka sudah menumpahkan darah kaum muslimin. Itu pesan Nabi. Kalau mereka udah bunuhin orang Islam, orang kafir mereka diamin, kata Nabi perangi, bunuh mereka, jangan dibiarkan. Nah, karena mereka belum bunuh orang Islam, dibiarkan oleh Sayyidina Ali, saudara. Kemudian mereka mulai ngaco di tengah masyarakat. Setiap orang diajak berdebat, untuk diajak dipengaruhi ikut kepada mereka untuk mengkafir-kafirkan Sayyidina Ali dan mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi yang lain, saudara. Puncaknya
Mereka ribut dengan warga satu kampung. Satu kampung tidak terima prinsip mereka. Mereka marah, saudara. Penduduk kampung tersebut dikafirkan. Kemudian diserbu oleh mereka, saudara. Dibunuh penduduk kampungnya. Dirampas harta bendanya. Begitu Sayyidina Ali dengar, mereka sudah mulai ngacau. Mereka menumpahkan darah umat Islam. Sayyidina Ali siapkan pasukan besar. Mereka diperangi, dihabisi, saudara. Insya Allah, tidak ada ampun. Diperangi, saudara, sampai mereka menyerah dan sampai mereka kembali ke jalan Allah. Itu yang terjadi, saudara. Tapi ada yang menarik. Ini yang saya mau sampaikan, saudara. Yang menariknya, selesai perang, tidak dijadikan tawanan, saudara. Kalau hukum perang itu, yang kalah ditangkap jadi tawanan. Ini enggak. Dan harta benda mereka oleh Sayyidina Ali tidak dijadikan pampasan perang. Para sahabat bertanya, kenapa harta mereka tidak kita jadikan pampasan perang? Dan kenapa mereka tidak kita jadikan tawanan perang? Sayyidina Ali menjawab, hum ikhwanuna. Mereka saudara kita. Bukan orang kafir. Kalau perang melawan orang kafir, si kafir kalah. Harta bendanya jadi pampasan perang. Musuh, tentara dia jadi tawanan perang. Ini bukan orang kafir, kata Sayyidina Ali. Dari ibadah kita, mereka orang Islam. Artinya, saudara, Sayyidina Ali tetap memperlakukan mereka sebagai muslim. Tidak dikafirkan. Walaupun diperangi, walaupun dibunuh yang melawan, walaupun ditangkap yang menyerah, saudara, tetap Sayyidina Ali memperlakukan mereka sebagai orang muslim, tidak mengkafirkannya. Dan akhirnya para sahabat sepakat dengan Sayyidina Ali, saudara. Enggak sampai di situ. Ada beberapa orang bertanya kepada Sayyidina Ali. Dikatakan, ya Abul Hasan. Abul Hasan itu kunyah buat Sayyidina Ali, panggilannya. Karena anak pertamanya bernama Sayyidina Hasan. Ditanya, ya Abul Hasan. Hei Abul Hasan. Sayyidina Ali. Itu mereka-mereka yang mencaci makimu, mengkafirkanmu, memerangimu, mengangkat senjata ingin membunuhmu. Akufarun hum. Apakah mereka kafir? Apakah mereka kafir? Apa dijawab oleh Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengatakan, hum farru minal kufri. Mereka jauh dari kekafiran. Bukan. Mereka bukan kafir. Ibadah mereka lebih rajin dari ibadah kita. Sholatnya, puasanya, baca Quran. Kemudian penasaran. Mereka bertanya lagi. Kalau mereka itu bukan kafir, amunafiqunahum. Apakah mereka munafik? Apa dijawab oleh Sayyidina Ali? Beliau menjawab, innal munafiqina la yadhkurunallaha illa qalila, amma haula yadhkurunallaha katsira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tidaklah berzikir mengingat Allah kecuali sedikit. Sedangkan mereka banyak berzikir kepada Allah. Mereka bukan munafik. Penasaran yang nanya. Kalau mereka bukan kafir, mereka bukan munafik, lalu mereka itu apa? Ayun hum. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, hum, mereka yang mencaci makiku, yang mengkafirkanku, yang menghalalkan darahku, yang memerangiku, yang mengangkat senjata untuk membunuhku. Hum ikhwanuna. Mereka adalah saudara kita. Baghaw alaina. Cuman mereka membangkang terhadap kita. Jadi Sayyidina Ali perangi mereka bukan karena mereka kafir atau bukan karena mereka dikafirkan, tapi karena mereka pembangkang, mereka pemberontak, diperangi supaya bertobat, kembali ke jalan Allah. Bukan Sayyidina Ali mengkafirkan mereka, saudara. Subhanallah. Saya mau tanya, semua yang hadir di sini, sikap Sayyidina Ali dan para sahabat yang ketika itu berhadapan dengan kelompok tersebut, saudara, walaupun mereka diperangi, walaupun mereka ditindak,
Tapi tetap mereka tidak sembarangan untuk dikafirkan, saudara. Jujur, sikap Sayyidina Ali tadi, saudara, arif tidak, bijak tidak, santun tidak, akhlak tidak. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inilah prinsip para sahabat Nabi, saudara. Jangan gampang ngafirin orang, walaupun itu orang udah ngafirin kita, saudara. Ini akhlak sahabat, ini akhlak ahlul bait, ini akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, imam besar dari mazhab akidah Asy'ariyah, saudara, yang mayoritas dianut oleh umat Islam di Indonesia, saudara. Ini dedengkotnya aswaja ahlus sunnah wal jamaah sejati, saudara. Apa beliau katakan? Beliau katakan kepada para pengikutnya, ishhadu alayya anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Pengikut kalian semua, sesungguhnya aku tidak mengkafirkan seorang muslim pun. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, yang berkiblat ke Ka'bah, menegakkan sholat, tidak boleh dikafirkan, saudara. Maka itu ahlus sunnah wal jamaah sejak dulu sampai hari ini tidak berubah, saudara. Kelompok-kelompok, firqah-firqah di luar ahlus sunnah wal jamaah yang dipandang sebagai kelompok yang sesat dan menyesatkan, tapi tidak boleh dikafirkan, saudara. Makanya nggak ada ahlus sunnah mengkafirkan Mu'tazilah, saudara. Nggak ada ahlus sunnah mengkafirkan Qadariyah. Nggak ada ahlus sunnah mengkafirkan Jabariyah. Nggak ada ahlus sunnah mengkafirkan Murji'ah, saudara. Ya, ahlus sunnah mengatakan Mu'tazilah sesat, Qadariyah sesat, Jabariyah sesat, Murji'ah sesat, saudara. Tapi tidak ada ahlus sunnah yang mengkafirkan mereka, tidak ada. Kecuali kalau mereka, saudara, sudah melanggar pokok-pokok prinsip agama dasar. Kalau ada kelompok mengatakan ada nabi baru setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutlak murtad, kafir, keluar dari Islam, silakan kita kafirkan, saudara. Kalau ada firqah yang mengatakan Allah beranak atau Allah diperanakan, mempersekutukan Allah, kafir, murtad, keluar dari Islam, silakan dikafirkan, saudara. Kalau ada kelompok ngaku Islam terus mengatakan, saudara, sholat 5 waktu tidak perlu, sholat 5 waktu tidak wajib, murtad, kafir, silakan dikafirkan, saudara. Kenapa? Karena itu ad-daruriyat minad-din. Itu bagian daripada usuluddin yang umat Islam tidak boleh berbeda pendapat. Apapun madhabnya, apakah dia Mu'tazilah, apakah dia Qadariyah, apakah dia Murji'ah, apakah dia Jabariyah, termasuk kelompok Khawarij yang tadi kita ceritakan, saudara. Apapun kelompoknya, saudara, mereka semua, saudara, tetap mengakui bahwa Allah itu Maha Esa, bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasul serta penutup para Nabi, dan mereka tetap melaksanakan sholat 5 waktu, saudara. Selama itu mereka tidak langgar, tidak boleh mereka untuk sembarangan kita kafirkan. Ini akhlak ahlus sunnah, saudara. Makanya saya kaget di zaman sekarang. Ada kelompok ngaku-ngaku ahlus sunnah, kerjaannya ngafir-ngafirin orang tiap hari. Apa, saudara? Orang yang maulid dikafirkan, yang tabaruk dikafirkan, yang tawassul dikafirkan, cuman dirinya doang Islam sendirian. Kurang ajar, saudara. Dulu jangan sembarangan kau kafirkan. Saudaramu yang kau kafirkan itu sejak kecil mengucapkan la ilaha illallah, mereka sholat 5 waktu, mereka puasa Ramadan, mereka bayar zakat,
mereka menunaikan ibadah haji. Hanya gara-gara peringatan maulid kau kafirkan. Hanya gara-gara tawasul, tabaruk kau kafirkan. Kurang ajar, biadab. Enggak tahu diri saudara. Ngaku ahlus sunnah dari mana? Enggak ada. Saudara, kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupnya dari pagi, siang, sore, malam, setiap hari sibuk mengislamkan orang-orang kafir, saudara. Sibuk mengislamkan orang kafir. Bahkan suatu ketika ada orang Yahudi meninggal dunia. Nabi termenung, ditegur oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa kau murung? Yang mati kan orang kafir." Apa kata Nabi? "Yang aku sedihkan, aku belum sempat islamin dia." Masya Allah. Saking apa saudara? Nabi begitu himmah, raghbah, ingin mengislamkan orang yang ada di sekitarnya. Cintanya kepada umat manusia luar biasa. Nabi tiap hari sibuk mengislamkan orang-orang kafir, saudara. Sekarang ada kelompok ngaku aswaja ikut Nabi, tiap hari pagi, siang, sore, malam sibuk mengkafir-kafirkan orang Islam, saudara. Ini dibilang kafir, itu dibilang kafir, ini musyrik, ini ahli bid'ah, ini fasik. Enaknya saudara, dia bilang semua kafir masuk neraka, dia sendiri yang masuk surga. Kayak dia yang pegang kunci surga, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya khawatir kalau kelompok ini terus menerus seperti itu, tidak berbeda dengan kelompok Khawarij yang di saudara. Hati-hati. Tadi yang kita cerita itu namanya kelompok Khawarij. Kenapa disebut Khawarij? Karena dia keluar dari Jamaatul Muslimin. Karena dia keluar daripada baiat kepada khalifah. Maka itu dia disebut Al-Khariji atau jamaknya Al-Khawarij. Saudara, Nabi udah kasih kabar sifat Khawarij itu bagaimana? Rajin sholatnya, rajin zikirnya, rajin puasanya, judatnya hitam-hitam, saudara. Karena banyaknya sholat, saudara. Tapi gampang bener ngafir-ngafirin orang. Nah ini kekurangannya, saudara. Maka itu kita himbau mereka, ibadahmu sudah bagus, zikirmu sudah indah, baca Quranmu luar biasa, Masya Allah, kami senang betul ngelihatnya. Tapi tolong akhlak dijaga, jangan mudah untuk mengkafirkan sesama saudara muslim. Tuhan, jaga kesatuan, saling menghormati. Kalau memang kau anggap salah perbuatan saudaramu, tanya dulu, jangan kau kafirkan dulu, tanya dulu, itu saudaramu melakukan itu punya dalil atau tidak. Jangan sembarangan mengkafirkan. Saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan peringatan maulid bukan tidak punya dalil. Ahlus Sunnah wal Jamaah melaksanakan tabarruk tawassul bukan tidak punya dalil, saudara. Kau jangan merasa benar sendiri, kau jangan merasa paling suci sendiri, kau jangan merasa hadismu paling benar sendiri. Ulama Ahlus Sunnah ini tidak goblok, tidak bodoh, bukan mereka buta Quran, buta hadis. Tanya dulu, tanya, Pak Kiai, Habib, Ustadz, kenapa sih Anda memperingati maulid? Apa sih dalilnya? Ini kan Nabi nggak pernah melaksanakan. Menurut kami bid'ah. Tapi kalau menurut Kiai ini tidak bid'ah, coba kami mau dengar dalilnya. Tukar pikiran, adu argumentasi, saudara. Bukan sembarangan mengkafirkan. Pak Kiai, Habib, kenapa sih Anda tawasul? Tawasul kepada Nabi. Nabi kan udah meninggal dunia. Kok pakai tawasul kepada Nabi? Ya Rabbi bil Mustafa. Apa itu nggak haram? Apa itu nggak musyrik? Menurut kami nggak boleh. Nah kalau Habib bilang boleh, Kiai bilang boleh, dalilnya bagaimana? Tanya dulu, saudara. Jangan sembarangan mengkafirkan. Nggak boleh. Kalau memang Ahlus Sunnah tidak punya dalil, silakan kalian bid'ahkan, silakan kalian sesatkan, silakan kalian fasikkan, saudara. Tapi alhamdulillah tidak ada satu masalah pun di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak ada dalilnya, saudara. Jangan merasa benar sendiri, saudara. Kadang-kadang dia merasa umat Islam yang lain kafir semua. Maaf,
Kelompok ini sudah kelewat batas. Mereka mengarang buku, mereka katakan madhab Asy'ari dan Maturidi sesat menyesatkan. Kurang ajar. Mereka baru lahir kemarin, saudara. Madhab Asy'ari dan Maturidi sudah ada dari abad keempat Hijriah. Sudah 1000 tahun lebih. Seenaknya mereka bilang murtad kafir. Mereka pikir itu Imam Nawawi itu siapa? Imam Bukhari itu siapa? Imam Muslim itu siapa? Semuanya Asy'ari, saudara. Sembarang itu ulama-ulama besar yang mengarang kitab-kitab tafsir, yang mengarang kitab-kitab tarikh, yang mengarang kitab-kitab rijalul hadis. Al-Imam Suyuti, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, itu semua Asy'ari. Seenaknya masih bau kencur, baru lahir kemarin jenggot selembar. Saudara, seenaknya kaki-maki ulama. Imam Ghazali dihantam habis, saudara. Imam Suyuti dihantam habis. Dia siapa? Ilmunya tidak seujung kuku Imam Suyuti, saudara. Imam Suyuti disiplin ilmu apa yang dia tidak ngarang kitab, saudara? Kitabnya dalam ilmu tafsir ada, kitabnya dalam ulumul Quran ada, kitabnya dalam ilmu hadis ada, kitabnya dalam ilmu rijal ada, kitabnya dalam ilmu nahu ada, kitabnya dalam ilmu tarikh ada. Sampai-sampai Imam Suyuti mengatakan, andai kata aku ingin ijtihad sendiri, niscaya aku mampu, karena Allah telah mengkaruniakan kepadaku semua disiplin ilmu untuk berijtihad. Tapi aku lebih suka ikut metode mazhab Imam Syafi'i. Aku tidak ingin habiskan waktuku untuk berikhtihad dalam hal-hal yang sudah diikhtihadkan oleh Imam Syafi'i. Yang sudah diikhtihadkan Imam Syafi'i, biar aku tinggal ikut saja. Yang belum diikhtihadkan, baru aku ikhtihadkan. Ini ada makhluk baru nih zaman. Saudara jenggot selembar bilang Imam Suyuti, lu yang... Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Enggak usah ngadepin Imam Suyuti dulu, saudara. Hadapi aja kiai-kiai ahlus sunnah yang ada sekarang. Enggak, saudara, ilmu mereka enggak seberapa. Cuma mereka menang semangat. Kita bangga dengan semangatnya. Kita bangga dengan cinta Islamnya. Kita bangga dengan dia berpegang kepada syariatnya, saudara. Tapi sayang, sejuta sayang, dia begitu mudah mengkafirkan sesama saudara muslim. Andaikan dia tidak mengkafirkan saudara sesama muslim, jangan-jangan dia tampil sebagai umat yang terbaik di antara yang lain, saudara. Karena rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin zikirnya, jauh dari yang haram, saudara. Cuman kekurangannya satu, gampang ngafirin orang. Kalau udah ngafirin orang, nanti ngehalalin darah orang. Enak aja ngebunuh orang, enak aja ngehalalin harta orang buat digarah, saudara. Nggak boleh. Nah maka itu, saudara, kita mesti akui sisi baik dari mereka, kita akui sebagai kebaikan. Tapi sisi yang tidak baik, ini yang harus diluruskan, saudara. Insya. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara, siap bersatu, siap bersaudara, siap jaga diri, tidak sembarangan mengkafirkan. Takbir. Jangan sembarangan mengkafirin orang, kecuali kalau mereka melakukan kufrun bawah. Seperti ada sekte Syiah yang mengatakan, saudara, Jibril itu salah alamat nyampein risalah, mestinya Sayyidina Ali jadi nabi, kenapa Muhammad jadi nabi? Yang begini kafir, murtad, bukan Islam, ngawur, saudara. Nah begitu juga ada lagi sekte Syiah yang suka mencaci maki sahabat. Enggak betul, saudara. Siapa mereka? Mereka mau caci maki Sayyidina Abu Bakar, mereka mau hina Sayyidina Umar, mereka mau rendahkan Sayyidina Utsman. Siapa mereka, saudara? Tanpa sahabat Nabi, kita nggak kenal Islam, saudara. Islam ini sampai kepada kita melalui jalur para sahabat. Begitu Nabi wafat, sahabat yang menyebarluaskannya. Kemudian tabi'in yang melanjutkannya. Kemudian tabi'in yang meneruskannya. Kemudian para ulama-ulama salaf dan khalaf kita yang melanjutkannya. Sampai kepada kita, saudara. Jadi kalau tanpa jasa sahabat, bagaimana kita kenal Islam? Tanpa jasa sahabat, bagaimana kita tahu Islam, saudara? Tahu-tahu ada sekte dari kalangan Syiah seenaknya mencaci maki sahabat. Kadal kebon.
Mau coba-coba hina sahabat, ngawur tidak? Ngawur tidak? Saya mau tanya semua di sini, siap cinta Allah? Siap cinta Nabi? Siap cinta sahabat? Siap cinta keluarga Nabi? Takbir! Nah, jadi Syiah ini ada kelompok-kelompok ekstrim, saudara, yang mereka selalu mengumbar kebencian kepada para sahabat Nabi. Saya ingatkan kepada mereka, kau jadi Syiah, jangan mengumbar kebencian kepada sahabat Nabi di tengah ahlus sunnah. Hati-hati. Nah, saya mau tanya yang hadir di sini. Kita dari kecil sama orang tua kita diajarin, kalau dengar nama sahabat, apa kita baca? Yang kompak, apa kita baca? Apa kita baca? Kita dengar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Datang nih makhluk baru namanya Syiah. Saudara, tahu-tahu dia caci maki Abu Bakar Umar. Dia caci maki Sayyidina Utsman. Saya tanya, kira-kira Aswaja marah tidak? Marah tidak? Marah tidak? Masih untung belum, saudara. Hati-hati, saudara. Makanya Pak Kapolsek perhatikan betul itu. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang sudah mulai mencaci maki sahabat, tangkap aja, Pak. Jeblosin aja ke penjara. Betul? Penjaranya jangan setahun, jangan 2 tahun, sampai lindung berbulu. Sampai lindung berbulu. Maksudnya apa? Ini bikin pecah belah umat. Sebab kalau dibiarkan Pak Kapolsek, nanti bisa disembelih ahlus sunnah. Kita nggak mau berbuat seperti itu. Betul? Betul? Takbir! Ada lagi makhluk kedua nih. Itu barusan makhluk Syiah tuh. Walaupun saya katakan tidak semua Syiah begitu. Tapi kebanyakan Syiah yang ada di Indonesia memang suka mencaci maki sahabat, saudara. Tapi saya tidak katakan semua Syiah begitu, saudara. Ini ada makhluk lagi nih yang kedua nih. Namanya makhluk Wahabi takfiri. Saudara. Kita dari kecil diajarin sama orang tua kita, sama kiai-kiai kita. Harus kita mencintai keluarga Nabi. Betul? Betul? Bahkan dikasih tahu sama kiai kita, itu ibu bapak Nabi, Abdullah dan Aminah min ahlil fatrah. Karena dari zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kekosongan kenabian selama 600 tahun, saudara. Jadi selama 600 tahun nggak ada nabi. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqala ta'ala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengazab kaum bangsa yang manapun sampai kami kirim kepada mereka seorang rasul. Ini ahlus sunnah wal jamaah sepakat. Kalau ada satu komunitas manusia tidak sampai kepada mereka dakwah atau belum ada rasul yang dikirim ke sana, maka kelompok itu disebut ahlul fatrah, la yuhasabu wa la yu'adzabu, tidak dihisab dan tidak disiksa. Enggak boleh dikafirkan, saudara. Ibu bapak Nabi ahlus sunnah wal jamaah yang muktamad dan muktabar termasuk ahlul fatrah, la yuhasab wa la yu'adzab, tidak dihisab, saudara, dan tidak diazab, kelak akan masuk surga. Bukan hanya ibu bapak Nabi saja, semua orang-orang kafir yang belum sampai kepadanya dakwah Rasul, saudara, nggak boleh dikafirkan. Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tahu-tahu datang nih makhluk Wahabi takfiri. Dia kafirin ibu bapak Nabi, saudara. Di TV, di radio, di mimbar-mimbar, dia katakan, saudara-saudara, ibu bapak Nabi kafir, musyrik, masuk neraka. Kurang ajar, saudara. Jangan sembarangan kau bicara. Apa kata mereka? Kita punya dalil. Dalilnya hadis Nabi. Hadis yang mana? Hadis dalam Sahih Muslim. Dia pakai 2 hadis, saudara. Yang pertama, dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan kepada seorang sahabat, "Inna abaka wa abi finnar." Sesungguhnya abahmu dan abahku ada dalam neraka. Kata Wahabi, tuh Nabi yang ngomong, abahmu dan abahku masuk neraka. Jadi Nabi yang ngomong abahku dalam neraka. Karena Nabi yang ngomong, kita mesti yakin bapaknya Nabi kafir,
musyrik, masuk neraka. Sabar dulu. Jangan sembarangan kau menerjemahkan hadis. Baru bisa bahasa Arab udah mau terjemahin hadis. Tunggu dulu. Di Arab, saudara, preman yang bisa bahasa Arab banyak. Jadi jangan mentang-mentang bisa bahasa Arab terus bisa terjemahin hadis. Tunggu dulu, saudara. Menterjemahkan hadis bukan modal bahasa Arab saja. Baca dulu Al-Quran, baca dulu hadis yang lain, pertemukan semua, baru boleh kau terjemahkan. Dia bawa hadis yang kedua. Hadis yang kedua dalam Sahih Muslim, apa disebutkan? Nabi mengatakan, ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi fa'aba, wasta'dzantu rabbi an azura qabraha fa'adzina li. Jadi dalam hadis Sahih Muslim Nabi mengatakan, aku mohon izin kepada Allah untuk memohon ampun buat ibuku, tapi ditolak. Dan aku mohon izin kepada Allah untuk ziarah kubur ibuku, dan aku diizinkan. Apa kata Wahabi? Tuh lihat, Nabi bilang, Nabi mohon izin minta ampun buat ibunya, ditolak. Ditolak sama Allah. Kenapa? Sebab ibunya kafir, musyrik. Orang kafir nggak boleh dimintain ampun. Udah gitu Nabi minta izin ziarah kubur. Kalau ibu Nabi Muslim, kalau ibu Nabi Islam, nggak perlu izin ziarah kubur. Kenapa Nabi minta izin? Karena ibunya kafir. Ini kata Wahabi ini, saudara. Enaknya tuh ngomong, lu ngomong beduk yang nggak bisa jawab. Tapi kalau ngomong me ulama, ngomong mahabaib, me kiai yang ngerti, saudara, dikupas nanti, saudara. Tunggu dulu. Kau terlalu cepat mengambil kesimpulan di dalam menerjemahkan hadis. Saya tanya malam ini, jawab jangan? Jawab jangan? Jawab jangan? Udah malam. Jawab jangan? Udah 10:30. Lanjut. Terus. Mau hujan? Nggak apa-apa hujan. Betul? Sampai pagi? Betul? Sampai pagi? Lu sampai pagi, gua pulang. Pikir layar tancap kali. Tapi baik, saudara. Kalau Anda ingin jawaban yang lengkap dan panjang, rinci, silakan baca kitab Masalikul Hunafa fi Walidayil Mustafa, karangan Imam Suyuti. Luar biasa, dikupas satu persatu oleh Imam Suyuti. Nah, itu bisa Anda dapatkan satu di dalam kitab Ar-Rasail At-Tisa. Ada 9 risalah karangan Imam Suyuti dijadiin satu kitab. Nah, itu bab pertamanya Masalikul Hunafa, tentang persoalan yang kita ceritakan tadi. Atau Anda boleh beli kitab Al-Hawi Lil Fatawa. Itu kumpulan fatwa-fatwa Imam Suyuti. Ada juga persoalan ini beliau uraikan. Anda mau beli kitab yang mana saja, Imam Suyuti masukkan ke dalam Al-Hawi Lil Fatawa dan masukkan ke dalam Rasailnya, saudara. Nah baik, malam ini saya jawab secara singkat saja. Tapi bagi mereka yang ingin rinci, apalagi santri dan ustadz yang bisa baca kitab, silakan untuk membuka langsung kitab karangan Imam Suyuti. Baik, saudara. Jadi kalau kita ingin tahu jawabannya, yang pertama dalam surah 19 Allah berfirman. Jadi sebelum kita menerjemahkan hadis tadi, saudara, baca dulu Al-Qur'annya. Hadis tadi kita tidak tolak, itu hadis memang sahih, saudara. Ada dalam Sahih Muslim. Tapi untuk menerjemahkannya jangan terburu-buru, saudara. Mari kita lihat. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi, faqala ta'ala wa taqallubaka fis sajidin. Artinya, saudara, Allah mengatakan kepada Nabi, wa taqallubaka, dan pergerakanmu hai Muhammad, dan perpindahanmu dari sulbi ke sulbi,
dari rahim ke rahim terjadi di antara orang-orang yang sujud, saudara. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Saudara, oleh karena itu Nabi bersabda dalam satu hadis sahih. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjelaskan ayat tadi, saudara? Nabi mengatakan, lam yazalillahu an yanqulani minal aslabit thayyibah ilal arhamit tahirah. Jadi kata Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala selalu dan selalu serta selalu dan selalu memindahkan aku dari sulbi ke sulbi yang thayyib, dimasukkan ke dalam rahim-rahim yang suci. Ini sabda Nabi. Jadi Nabi, saudara, sebelum diciptakan oleh Allah, dilahirkan ke atas muka bumi ini, saudara, ada di sulbi Nabi Adam. Dan Nabi Adam adalah seorang manusia yang suci. Kemudian pindah ke rahim Siti Hawa. Dan Siti Hawa juga seorang perempuan yang solehah. Dari situ pindah lagi nur kita punya Nabi ke sulbi daripada putra Siti Hawa. Dari situ pindah lagi ke rahim istrinya. Pindah lagi ke putranya. Pindah lagi ke rahim istri putranya. Sampai, saudara, masuk ke dalam sulbi Abdullah. Dari sulbi Abdullah pindah ke rahim Siti Aminah. Kemudian lahirlah kita punya Nabi. Nabi yang mengatakan, perpindahanku dari Adam sampai kepada aku punya ibu, semua terjadi minal aslabit thayyibah, dari sulbi-sulbi yang thayyib. Dan perpindahannya terjadi masuk ke dalam ilal arhamit tahirah, masuk ke dalam rahim-rahim yang suci, saudara. Jadi dalam hadis Nabi menjelaskan ayat tadi bahwa nur Nabi kita, saudara, bibit unggul kita punya Nabi, tidak pernah mampir ke sulbinya orang kafir, tidak pernah mampir ke rahimnya orang kafir. Ini ayat Al-Quran dan hadisnya, saudara. Jadi jangan seenaknya, saudara, mengafir-ngafirin kita punya Nabi alaihi salatu wassalam. Ada ayat Qurannya, ada hadis Nabinya. Enggak sampai di situ. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, ana khiyarun min khiyarin. Allah memiliku dari pilihan. Makanya Nabi mengatakan, innallaha astafa min bani Adam Kinanah. Allah memilih bangsa Kinanah dari anak keturunan Adam. Wastafa min Kunanah Quraisy. Dan Allah memilih Quraisy dari suku bangsa Kinanah. Wastafa bani Hasim min Quraisy. Dan Allah memilih Bani Hasim dari suku Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku daripada kalangan Bani Hashim. Kemudian Nabi mengatakan, ana khiyarun min khiyarin. Aku manusia pilihan, dari suku pilihan, dari bangsa pilihan, dari kakek moyang pilihan. Kalau sudah disebut pilihan, mereka bukan kafir, saudara. Makanya ini yang perlu kita ingat sekali lagi. Jangan sembarangan mengkafirkan ibu dan bapak Nabi, saudara. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya. Kalau begitu, kalau ayat Al-Quran menjamin bahwa Nabi ini kakek moyangnya minas sajidin, hadis Nabi menjamin kakek moyang Nabi sulbinya adalah thayyib, rahimnya adalah suci, lalu bagaimana dengan hadis tadi, saudara? Jawabnya, saudara, mari kita lihat bagaimana uraian Al-Imam Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Suyuti mengatakan hadis yang pertama, saat Nabi mengatakan inna abaka wa abi finnar, sesungguhnya abahmu dan abahku di dalam neraka, maka kata abah dalam bahasa Arab artinya dua. Pertama artinya ayah, kedua artinya paman, saudara. Mana buktinya? Di dalam Al-Quranul Karim Allah menceritakan soal abahnya Nabi Ibrahim yang kafir, saudara, yang bernama Azar. Mu'tamad dalam Ahlus Sunnah, Azar bukan ayah Nabi Ibrahim, melainkan pamannya, saudara. Ayah Nabi Ibrahim sudah meninggal dunia tatkala Nabi Ibrahim masih kecil. Sang paman Azar yang memelihara Nabi Ibrahim, saudara. Karena sang paman yang pelihara, sang paman dianggap sebagai ayah sendiri. Makanya begitu Allah katakan makana istighfar Ibrahim li abihi. Jadi saat Allah mengatakan permohonan ampun Nabi Ibrahim untuk abahnya, yaitu Azar, artinya adalah paman, bukan ayah.
Nah sekarang kita tanya kepada kelompok Wahabi yang ekstrim takfiri, saudara. Ibu bapak Nabi dia kafirin. Nah sekarang kita tanya kepada mereka, kenapa kalian artikan ayah, bukan kalian artikan paman? Kalau kalian artikan ayah bertentangan dengan Al-Quran, tapi kalau kalian artikan paman sejalan dengan Al-Quran, kenapa anda benturkan itu hadis dengan ayat Al-Quran? Ada apa? Apa kalian benci Nabi? Apa kalian ingin menghina Nabi? Apa kalian ingin mempergunjingkan ibu bapak Nabi? Apa kalian ingin menghina Nabi? Kalian gembar-gembor untuk mengatakan ibu bapak Nabi kafir, musyrik. Di mana akhlakmu? Kenapa kau artikan ayah, bukan kau artikan paman? Andai kata artinya ayah bertentangan dengan Al-Quran, dan kalau bertentangan dengan Al-Quran, hadis yang mesti ditolak, bukan Al-Quran yang dikalahkan, saudara. Nah, jadi hadis nggak boleh bertentangan dengan Al-Quran, dan hadisnya juga ahad, bukan hadis mutawatir, saudara. Kalau hadisnya mutawatir, lain cerita. Ini hadisnya ahad, yang riwayatin cuma satu, Hamad bin Maslamah, saudara. Perawi lain nggak ada yang riwayatkan, saudara. Bahkan perawi lain meriwayatkannya tidak ada kalimat abahmu dan abahku dalam neraka, nggak ada. Jadi belajar ilmu hadis dulu yang betul, belajar ilmu tafsir dulu yang betul. Kenapa kau artikan ayah, bukan kau artikan paman? Maka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengartikan abah di situ paman, bukan ayah. Jadi Nabi mengatakan abahmu dan abahku, abahku, pamanku masuk neraka. Betul paman Nabi di neraka. Kan Abu Lahab masuk neraka. Tabat yada Abi Lahab. Saya tanya, Abu Lahab paman bukan? Paman bukan? Oh, Abu Lahab waktu Nabi kecil disayang, saudara. Digendong-gendong oleh Abu Lahab. Bahkan saat Nabi baru dilahirkan, Abu Lahab memerdekakan budaknya, bikin pesta nyambut kelahiran Nabi, saudara. Abu Lahab paman Nabi, tapi kafir, musyrik, masuk neraka. Saudara, ada dalil kuat. Kenapa inna abaka wa abi finnar? Kalian tidak artikan paman, yang ulama sepakat. Kok kalian artikan ayah? Apa kalian benci Nabi? Mau menghina Nabi? Mau merendahkan Nabi? Kurang ajar. Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Hadis yang kedua. Hadis yang kedua, Nabi mengatakan, aku mohon izin kepada Allah untuk mohon ampun buat ibuku, tapi ditolak. Wahabi bilang, kenapa ditolak? Karena ibu Nabi kafir. Tunggu dulu. Jangan mentang-mentang ditolak langsung ngafirin. Emang di hadis Nabi bilang, ibuku kafir? Nggak ada. Lalu kenapa Nabi mohon izin minta ampun ditolak? Nabi minta ampun buat ibunya, ditolak oleh Allah. Kenapa? Sebab ibunya min ahlil fatrah. Min ahlil fatrah nggak ada catatan, nggak ada pahala, nggak ada dosa. Jadi kalau Allah tolak, udahlah, kamu nggak usah mohon ampun, orang ibunya nggak punya dosa. Apa yang mau dimaafin, saudara? Artikan yang santun, artikan yang akhlak. Jangan langsung nuduh kafir. Kenapa ditolak? Nabi mohon izin, ya Allah mohon izin nih, mau minta ampun buat ibuku. Jangan, jangan. Kenapa ditolak? Karena ibunya bukan kafir, ibunya nggak ada dosa, ibunya min ahlil fatrah, saudara, yang la yuhasabu wa la yu'adzabu, yang tidak dihisab dan tidak diazab. La tuhasab wa la tu'adzab. Lalu kenapa Nabi minta izin ziarah kubur? Kemudian diizinkan. Kalau ibunya Muslim, kata Wahabi, kalau ibunya Islam, nggak perlu minta izin. Tunggu dulu. Nabi minta izin bukan karena ibunya kafir. Nabi minta izin karena saat itu ziarah kubur nggak boleh, saudara. Di awal Islam ziarah kubur itu haram, nggak boleh. Kenapa? Sebab dulu di zaman jahiliyah banyak orang mengkultuskan kuburan, nyembah kuburan, minta hajat kepada kuburan. Musyrik, saudara. Begitu Nabi berdakwah mengislamkan umat manusia, masyarakat jahiliyah, saudara, mereka diharamkan untuk ziarah kubur. Kenapa? Untuk jaga imannya, jaga akidahnya. Ini baru masuk Islam, saudara. Diharamkan mutlak. Mau kubur orang Islam, mau kubur orang kafir, tidak boleh untuk diziarahi. Jadi saat itu, kenapa Nabi minta izin? Ziarah kubur nggak boleh.
Mau ibunya kafir, mau ibunya muslim, nggak boleh saudara. Nabi minta izin, diizinin nama Allah. Jadi Nabi minta izin bukan karena ibunya kafir, karena saat itu ziarah kubur tidak boleh. Dari mana Wahabi langsung mengatakan gak diizinin karena ibu Nabi kafir? Pala lu bomenyan. Jangan sembarangan saudara, jangan. Makanya saya katakan, kalau kalian punya pendapat begitu, kami tidak usil. Oh kalian yakin ibu bapak Nabi kafir? Silakan, urusan kalian. Tapi ingat, ini Indonesia. Indonesia ini bukan negara Syiah. Indonesia ini bukan negara Wahabi. Indonesia ini negara Ahlus Sunnah. Indonesia ini negara yang umat Islam di sini sejak kecil diajarkan cinta sahabat Nabi, cinta keluarga Nabi, cinta ibu bapak Nabi. Betul? Betul? Nah sekarang kalau orang-orang Wahabi seenaknya caci maki ibu bapak Nabi, ibu bapak Nabi kafir, musyrik. Kalau kau tidak berhenti terus menerus mengkafir-kafirkan ibu bapak Nabi, jangan salahkan Ahlus Sunnah kalau besok kalian disembelih oleh aswaja, saudara. Takbir. Pesan lagi buat Kapolsek. Jadi kalau ada Wahabi bilang ibu bapak Nabi kafir, tangkap aja Pak, penjarain sampai lindung berbulu. Setuju? Setuju? Bukan kita memaksakan pendapat, bukan. Ini bukan negara Wahabi. Kalau di Saudi Wahabi mau ngomong teriak ibu bapak Nabi kafir, kita nggak ikut campur saudara, emang negerinya. Orang-orang Syiah caci maki sahabat di Iran, kita nggak ikut campur, emang negerinya saudara. Tapi ini Indonesia. Indonesia bukan negeri Syiah saudara, Indonesia bukan negeri Wahabi. Jadi Syiah dan Wahabi harus tahu diri. Betul? Yang Syiah mau jadi Syiah silakan jadi Syiah. Kita Ahlus Sunnah nggak pernah usil sama madhab orang. Betul? Saya mau tanya, Ahlus Sunnah usil tidak? Ahlus Sunnah suka mengganggu tidak? Enggak saudara. Orang mau jadi Syiah urusan dia, kita nggak pernah mengganggu. Tapi ingat, jangan kau sebarluaskan pahammu di tengah-tengah Ahlus Sunnah. Apa kita pernah mengganggu Wahabi saudara? Enggak. Wahabi mau ibadah dengan cara mereka silakan. Kita Ahlus Sunnah bukan pengganggu saudara. Tapi jangan coba-coba mereka sebarkan paham mereka di tengah aswaja. Nanti kalau mereka tidak tertib, tidak tahu diri, berbahaya. Saya buktikan, di Nusa Tenggara Barat ada pondok pesantren Wahabi dibakar oleh masyarakat saudara. Kenapa dibakar? Sebab selalu dan selalu mengkafir-kafirkan aswaja, membid'ah-bid'ahkan aswaja, dibakar oleh masyarakat saudara. Di Madura saudara, di Madura Sampang saudara, pesantren Syiah dibakar oleh orang kampung saudara. Kenapa? Karena dianggap saudara bahwa dari dalam pesantren tersebut ada oknum-oknum pengajarnya yang suka mencaci maki sahabat Nabi. Hati-hati, hati-hati. Itu baru di NTB sama di Madura. Nanti yang lain nyusul saudara. Kalau mereka tidak berhenti menghina, yang santun-santun aja lah. Jadi Syiah, jadilah Syiah yang santun, yang tidak mencaci maki para sahabat Nabi. Betul? Jadi Wahabi, jadilah Wahabi yang santun, jangan caci maki keluarga Nabi. Betul? Kalau Syiah dan Wahabi santun, Ahlus Sunnah lebih santun. Betul? Betul? Maka itu saya mau tanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Makanya kami dari Front Pembela Islam sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk dibuat undang-undang anti misionaris madhab saudara. Artinya suatu undang-undang yang melarang madhab di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebarluaskan pahamnya di tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk apa? Untuk menghindarkan konflik horizontal antar madhab. Saudara, di Saudi saja ada undang-undang anti misionaris madhab. Buktinya, mana boleh kita maulid di Saudi saudara. Anda maulid di Saudi ditangkap ente. Jangan coba-coba saudara. Buru-buru kita maulid baru ngangkat tangan berdoa aja udah dikeplak sama polisi. Betul? Betul? Kita hormati negeri mereka. Enggak, di negeri mereka enggak boleh. Ada pesantren ngajarin madhab Syafi'i ditutup saudara.
pesantren Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ditutup. Majelis taklimnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf ditutup di Jeddah. Kenapa? Karena tidak mengajarkan paham Wahabi. Karena mengajarkan paham mazhab Syafi'i. Saudara, ditutup. Nah, kalau Saudi bisa tutup majelis Syafi'i, kenapa di sini kita nggak bisa tutup majelis Wahabi? Takbir. Kalau di Saudi bisa ditutup majelis Syafi'i, kenapa kita nggak bisa tutup majelis Syi'i? Dipikir Ahlus Sunnah nggak bisa kali, saudara. Saya tanya, kalau kita mau tutup majelis Wahabi bisa tidak? Mau tutup majelisnya Syiah bisa tidak? Kita nggak usil. Kita nggak usil. Yang penting mereka jangan mulai usil duluan, saudara. Setuju? Setuju. Jadi kalau Anda jadi Syiah, jadilah Syiah yang santun, yang akhlak. Sintan Syiah yang nggak mencaci maki sahabat Nabi, saudara. Hormati. Kalau kau benci, simpan bencimu dalam hatimu. Jangan kau keluarkan. Nanti Ahlus Sunnah tersinggung semua, saudara. Jangan memperguntingkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sampai istri Nabi dikaki maki juga. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa, saudara? Ini Syiah ngawur ini, saudara. Ini Syiah ngawur yang kaki maki sahabat. Betul? Betul. Saya mau tanya, siap bela sahabat Nabi? Takbir. Nah, begitu juga yang Wahabinya tuh. Saudara, nggak ada angin, nggak ada hujan, main ngafir-ngafirin ibu bapak Nabi. Kurang ajar, saudara, kutu onta. Maka itu saya mau tanya, diamin atau lawan? Diamin atau lawan? Seenaknya ngomong caci maki Imam Ghazali, dicaci maki Imam Suyuti, dicaci maki. Lu sama kentutnya Ghazali nggak ada harganya. Imam Ghazali ulama besar, Imam Suyuti ulama besar. Kalau kau tidak suka, kau tidak hormati, itu urusan. Ini negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah saatnya umat Islam aswaja di Indonesia tunjukkan, ini negeri aswaja, bukan negeri Wahabi, bukan negeri Syiah, apalagi negeri-negeri aliran-aliran sesat, firqah sesat seperti liberal maupun Ahmadiyah, saudara. Betul? Maka itu saya mau tanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah siap bersatu, siap berjuang, siap ganyang liberal, siap ganyang Ahmadiyah, siap ganyang Syiah, siap ganyang Wahabi. Takbir. Maka itu kita minta dengan santun, dengan hormat. Saya banyak bergaul dengan kalangan Syiah. Saya banyak bergaul dengan kalangan Wahabi. Kami duduk, kami dialog. Kawan-kawan yang kami ajak dialog, mereka Syiah yang santun, Wahabi yang santun. Syiah yang tidak mencaci maki sahabat, Wahabi yang tidak mencaci maki Ahlus Sunnah. Kita ajak dialog, saudara. Kenapa? Karena memang Ahlus Sunnah wal Jamaah suka dialog, bukan suka kerusuhan. Betul? Betul? Jadi kalau orang Syiah, Wahabi mau dialog, ayo kita dialog. Kekeluargaan, saudara. Dengan apa? Dengan lapang dada, saudara. Dengan saling hormat. Tapi mereka tetap harus tahu diri. Ini negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan kau sebarluaskan pahammu di negeri ini. Nanti bisa terjadi konflik. Nah, karena itu, saudara, dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, maka saya minta sekali lagi dan sekali lagi kepada semua yang ada di sini. Yuk, jangan mudah kita kafirkan orang lain. Jangan. Anda jangan kafirkan Wahabi. Walaupun Wahabi mengkafirkan kita, saudara. Anda jangan kafirkan Syiah. Kecuali Syiah yang gulat, saudara. Syiah yang menuhankan Ali. Syiah yang mengatakan Al-Quran kurang, tidak otentik. Syiah yang mengatakan malaikat Jibril salah membawa risalah. Mereka kafir, mereka murtad, mereka bukan Islam, saudara. Tapi kalau Syiah yang tidak mengatakan begitu, jangan sembarangan Anda kafirkan. Silakan. Anda boleh katakan Wahabi itu salah jalan, sesat. Syiah itu salah jalan, sesat. Tapi jangan coba-coba Anda sembarangan untuk mengkafirkan, saudara. Dan maaf, Wahabi dan Syiah, saudara, Wahabi yang suka mencaci maki keluarga Nabi, dan Syiah yang suka mencaci maki sahabat Nabi, saudara, ini dari dulu musuh bebuyutan. Dari dulu emang maunya perang aja, saudara. Nah, kalau lu mau perang, lu perang berdua, sono. Jangan ngajak-ngajak aswaja, saudara. Betul? Dan ini sudah terjadi, saudara. Al-Qa'idah Wahabi, Hizbullah Syiah sudah bertempur di Syria, saudara. Jadi Wahabi dan Syiah sudah bertempur perang, saling bunuh di Syria, saling bunuh di Irak, saudara. Dan itu tidak boleh terjadi di Indonesia.
Kita nggak boleh saling bunuh dengan Wahabi. Saudara kita, saudara. Kita nggak boleh saling bunuh dengan Syiah. Saudara kita, saudara. Selama mereka tidak melakukan kekafiran yang bawah, kekafiran yang sorry. Kecuali kalau Syiah yang menuhankan Ali, Syiah yang mengatakan Al-Quran kurang, Syiah yang mengatakan, saudara, bahwa yaitu Jibril salah dalam menyampaikan risalah, atau Syiah yang mengatakan Al-Quran sudah tidak otentik lagi, mereka bukan orang Islam, mereka kafir, saudara. Tapi Syiah yang tidak begitu, saudara, mereka tetap saudara kita, tapi mereka sesat jalan, mereka salah jalan, mereka harus kita ajak dialog untuk kembalikan ke jalan yang benar, jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu saya tanya semua sekali lagi di sini, siap bersatu, siap bersatu, siap bersatu, takbir, sallu ala nabi. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kami tidak memusuhi Syiah dan Wahabi. Tidak. Mereka mau hidup di Indonesia, silakan. Indonesia negeri kita semua, saudara. Tapi tolong hormati mayoritas di negeri ini. Hormati Ahlus Sunnah di negeri ini. Ahlus Sunnah di Indonesia cinta sama keluarga Nabi, cinta kepada para sahabat Nabi. Jangan sekali-kali menghina keluarga Nabi atau sahabat Nabi di depan Ahlus Sunnah yang ada di Indonesia, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi mereka yang menghina sahabat Nabi, menghina keluarga Nabi, bukan Ahlus Sunnah. Nggak ada Ahlus Sunnah menghina keluarga Nabi. Nggak ada Ahlus Sunnah menghina sahabat Nabi. Tidak ada. Ahlus Sunnah madhab wasatan, i'tidal, tahayud, madhab pertengahan yang menjaga keseimbangan, yang betul-betul menunjukkan cintanya kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya. Alhamdulillah. Maka itu saya mau tanya semua yang hadir sini, cinta tidak kepada Allah? Cinta tidak kepada Allah? Cinta kepada Nabi? Cinta keluarga Nabi? Cinta sahabat Nabi? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela keluarga Nabi? Siap bela sahabat Nabi? Siap jaga aswaja? Takbir, sallu ala nabi. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Paham semua? Jadi kalau Pak Kapolsek mulai besok nangkepin yang suka menghina sahabat, setuju gak? Nangkepin yang suka menghina keluarga Nabi, setuju gak? Berapa lama penjaranya? Sampai lindung berbulu. Kapan lindung berbulu? Nggak tahu, sama. Alhamdulillah. Nah itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya di sini menyampaikan, saya tidak bermaksud untuk memusuhi Syiah atau memusuhi Wahabi. Saya ingin menjaga saudara saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan saya ingin menjaga supaya Wahabi dan Syiah tidak menjadi korban untuk diserang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mereka santun, Ahlus Sunnah nggak bakal ganggu mereka. Betul? Siap jaga perdamaian, siap jaga ketenangan, siap bersahabat, siap dialog dengan Wahabi, siap dialog dengan Syiah. Takbir. Tapi ingat, yang mau dialog mesti punya ilmu. Betul? Lu nggak punya ilmu dialog sama Wahabi, besok jadi Wahabi lu. Lu nggak punya ilmu dialog sama Syiah, nah besok lu maki-maki sahabat. Kacau tidak? Kacau tidak? Yang nggak punya ilmu nggak usah ikut campur. Lu nggak usah ngaji sama Wahabi, lu nggak usah ngaji sama Syiah, ngaji aja sama Kiai Aswaja. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah yang nggak punya ilmu jangan so dialog. Udah nggak punya ilmu pakai nantangin, gue mau dialog nih. Ana besok dia jadi Wahabi. Nah kacau bahalau saudara. Jangan, yang nggak punya ilmu jangan saudara. Biarkan yang punya ilmu saja yang berdialog. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini ayat buat orang kafir. Allah kasih tahu orang kafir saja ajak dialog dengan cara yang terbaik. Yang kafir aja kita disuruh dialog dengan cara yang terbaik. Bagaimana yang Islam? Dialog dengan sesama muslim harus lebih baik. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Ayo sama-sama sekarang kita baca selawat. Coba yang bisa ngiringi dengan ini ya, semua rame-rame. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.
salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lanjut. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hamil wa min rummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi kfir wa akrimna binal matalib minna. Ilahi kfir wa akrimna binal matalib minna wa dafi masaatin anna bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wa salli ala nabi barri bila addin wala hasrin. Wa salli ala nabi barri bila addin wala hasrin. Wa ali sadatin ghurrin bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala nabi. Allahumma sholli wa barik alaihi. Nah, saudara, sebagai penutup saya mau informasikan, gara-gara begini saya punya ceramah, yang Wahabi marah, bilang Habib Rizik hati-hati Syiah. Yang Syiah juga marah, awas Habib Rizik Wahabi. Wah, jadi seru, yang satu bilang saya Syiah, yang satu bilang Wahabi. Untung gak ada yang bilang komunis, saudara. Oh, yang Syiah, yang Wahabi bilang apa? Awas, Habib Rizik pernah ke Iran tuh. Untuk apa? Karena dia Syiah. Saudara, di tahun 2006 saya diundang ke Iran untuk mengikuti konferensi internasional antar madhab Islam sedunia selama 5 hari. Ya, kita kumpul dengan ulama Syiah, kita kumpul dengan ulama Sunni, kita kumpul dengan ulama-ulama macam-macam madhab, foto bersama. Langsung fotonya dipajang di internet mereka tuh, Habib Rizik Syiah. Wow. Saya jawab, saudara, kalau saya pernah 5 hari di Iran dibilang Syiah, kenapa Wahabi nggak bilang saya Wahabi? Saya 5 tahun di Saudi. Saya belajar di pusatnya Wahabi, saudara, di kota Riyadh, tempat Musailamah Al-Kadzab, saudara, tempat lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab,
5 tahun lebih saya tinggal di Saudi, kenapa nggak dibilang Wahabi? Nah kok saya 5 hari di Iran dibilang Syiah, yang 5 tahun di Saudi nggak dibilang Wahabi? Ini dia saudara, buntut tikus. Ada lagi saudara, ada lagi yang menarik saudara. Saya ini pernah di sekolah Kristen 3 tahun, SMP Kristen. Kapan nggak dibilang aja saya pendeta? Goblok. Jangan, dikeluarin lagi foto saya, ini buktinya. Foto Habib Rizik bersama tokoh-tokoh Syiah di Iran. Saudara, foto saya sama pendeta juga banyak. Kenapa nggak dibilang saya juga pendeta? Bahkan foto saya di kebun binatang sama monyet juga banyak. Kalau mau saya kasih saudara. Lagi foto sama keluarga ada monyet di belakang. Kenapa saya nggak dibilang monyet aja? Ini kadang-kadang nggak ilmiah mereka saudara, emosional. Karena mereka sudah tidak bisa jawab dalil mereka rapuh, mereka fitnah. Ini kebiasaan mereka saudara. Ini kebiasaan Wahabi takfiri, suka memfitnah orang. Kebiasaan Syiah takfiri juga suka memfitnah orang. Mau Syiah mau Wahabi, kalau sudah seenaknya mengkafirkan keluarga Nabi, mengkafirkan sahabat Nabi, mengkafirkan sesama muslim, mereka sudah sesat jalannya. Betul? Betul? Maka itu saya mau tanya semua di sini, apa boleh kita sembarangan mengkafirkan orang? Siap bersatu, siap bersatu, takbir, sallu ala nabi. Nah, jadi saya nggak peduli mau dituduh Syiah, mau dituduh Wahabi, masa bodoh. Yang penting kita lurus jalan di akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap jaga aswaja, siap jaga aswaja, siap bela aswaja, takbir, sallu ala nabi. Nah, jadi itu yang saya mau kasih peringatan. Hati-hati sekali lagi, yang Syiah dan Wahabi, hati-hati. Jangan Anda kelewat batas di negeri ini. Apalagi kemarin terjadi penyerangan di Majelis Al-Zikra, pimpinan Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ini warning, hati-hati. Kalau kalian sudah melakukan serangan fisik, besok kalian ulangi lagi. Saya pikir nanti perang antara Aswaja dengan Syiah atau Aswaja dengan Wahabi yang tidak mau merubah diri tidak akan pernah bisa dibendung lagi saudara. Dan ingat, kalau itu terjadi, ini bukan Syria, ini bukan Irak, ini negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah saudara. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia pernah teruji perang melawan komunis, perang melawan PKI, dan mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Wahabi besok kurang ajar, bisa jadi besok kita perang lawan Wahabi. Kalau Syiah kurang ajar, bisa jadi besok kita perang lawan Syiah saudara. Makanya Aswaja jangan mau ditunggangi, jangan mau didorong-dorong Wahabi buat nyerang Syiah, atau didorong-dorong Syiah buat nyerang Wahabi. Jangan. Aswaja tidak boleh ditunggangi oleh siapapun. Setuju? 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 Takbir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan ada yang bergerak dari tempat duduk sebelum acara ini ditutup oleh panitia dengan doa penutup. Di sini ada habaib kita, ada kiai-kiai kita. Biarkan mereka yang baca doanya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit wa rahmatullah wa barakatuh. لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أن يتنا نظير الغلاء والوباء والجهد وشد الأسقام والمصائب على هذه النية الصالحة جالبة كل خير ودافعة لكل شر ببركة حفلة مولد النبي بحق سيدنا محمد بركة سيدنا محمد بجانا محمد بشفاعة سيدنا محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمك بمزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا الله يا ذا الفضل البرية يا بسط الذي بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجية. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا ومعاصينا.
ارحم لوالدينا اللهم اغفر وارحم لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر ارحم يا الله لجميع شيخنا اللهم اغفر ارحم لجميع ذوي الخدمات علينا اللهم اغفر ارحم لإخواننا ولأصحابنا ولجمعيتنا ولقومنا ولأهلنا اللهم اغفر ارحم للمؤمنين والمؤمنات يا ذل في هذه الليلة وفي كل ليلة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة.